Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi sobat semua di channel Cat Traveler. Gimana kabar hari ini? Semoga sehat semua ya. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hari ini kita memasuki pertemuan ketiga dari tutorial AutoCAD 3 dimensi. Bagaimana dengan latihan pertemuan yang lalu? Tidak ada masalah kan? Ya, alhamdulillah kalau tidak ada. Baik, kita lanjutkan ya. Tema kita hari ini adalah konversi objek 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas dua jenis perintah konversi, yakni extrude ke arah sumbu Z dan press pull. Hari ini kita akan lanjutkan pada variasi lainnya, yakni extrude dengan opsi yang lain, revolve, loft, dan sweep. Oke, kita langsung saja ya, mulai dari extrude, yakni perintah untuk mengekstrusi objek 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Saya review sebentar ya, bahwa jika objek yang Anda pilih adalah objek tertutup, maka dia akan menjadi solid 3 dimensi. Jika objek terbuka yang kita pilih, maka dia akan menjadi surface 3 dimensi. Kita ambil contoh pada dua objek ini. Kita berikan perintah extrude, EXT aja cukup. Kemudian pada pertanyaan ini kita ambil pilih mode. Nah, ini ada dua pilihan, yaitu solid dan surface. Kalau kita ambil solid, maka objek ini akan menjadi solid 3 dimensi, artinya pejal seperti kayu atau besi. Tapi kalau kita pilih surface, maka objek ini akan menjadi objek yang berpermukaan saja, tertutup ya, seperti kardus ya. Jadi hanya berselimut pada permukaannya saja. Nah, tapi kalau yang kita tunjuk ini adalah objek terbuka seperti ini, pilihan solid atau surface tidak ngefek ya. Ini pasti akan jadi objek surface. Oke ya. Untuk pertemuan ini saya akan lebih fokus pada pilihan solid. Demikian juga untuk perintah-perintah konversi yang lainnya ya, seperti sweep, revolve, loft, itu saya akan lebih fokus pada pilihan solid ya. Ini sudah solid, enter saja. Nah, kemudian select object to extrude, kita tunjuk objek yang akan diekstrusi. Kemudian nggak ada lagi, enter. Nah, dia tanya height of extrusion. Ini yang kemarin kita bahas ya, tingginya berapa. Kalau kita langsung masukin angka, berarti arah ekstrusi adalah sejajar sumbu Z ya, atau tegak lurus terhadap bidang axis sekarang. Nah, kalau kita pilih direction, ketik D, itu artinya kita menentukan arah ekstrusi itu berdasarkan dua titik yang kita tentukan. Dia tanya start point of direction, titik awal dari arah yang kita inginkan. Dengan catatan, dua titik yang kita tentukan itu tidak sebidang atau tidak koplanar dengan objek yang akan diekstrusi. Contoh misalnya titik pertama, kita akan ekstrusi dari titik ini ke titik ini. Nah, gerakan kursor kita harus tahu bahwa dia hanya bisa bergerak di bidang XY ya. Jadi kalau kita klik di sini, kita invalid ya. Extrude direction is parallel to plane of sweep curve. Ini ya, paralel terhadap dua titik yang kita tentukan. Jadi kita akan coba rotasi objek ini sejauh misalnya 45 derajat. Kita harus gunakan rotate 3D karena dia akan jadi melintang terhadap sumbu Z ya. 3D, arahnya ke arah sumbu Z. Ini nggak ada lagi, enter. Dia tanya titik pertama aksisnya, ini garis ini yang kita akan jadikan aksis ya, poros. Jadi titik pertama tentukan di sini, titik kedua misalnya di sini. Nah, dia tanya specify rotation angle. Untuk menentukan arah positif dan negatif, pertama arahkan dulu tangan kanan Anda, jempol Anda itu ke arah dari posisi titik 1 ke titik 2, lalu lipat ke 4 jari sisanya. Itulah arah positif ya. Jadi kita akan putar sejauh 45 derajat. Nah, jadi ya. Jadi kalau kita hidupkan gridnya dulu deh. Kalau kita putar, dia sudah tidak sejajar lagi pada bidang XY ya. Jadi kalau kita tentukan dua titik, maka dia sudah tidak koplanar lagi di sini titiknya ya, tapi udah nabrak atau berpotongan. Oke, kita ulangi lagi.
ext ini, enter, direction D, start point, klik di sini, misalnya arah titik keduanya misalnya mencong ke sini. Nah, jadi ya, kalau kita lihat arah ekstrusinya sejajar sumbu bidang XY ya, gitu. Sementara penampang objek yang kita ekstrusi itu tidak lagi koplanar dengan bidang XY. Udah kita rotate 3D tadi ya. Oke, paham ya sobat ya? Ini jangan tertipu dengan pandangan ini ya. Ini kelihatannya seolah-olah aja dia naik ke atas ke arah sumbu Z, padahal tidak ya. Oke, tadi saya sudah undo ya. Kembali lagi ke objek 2 dimensi. Opsi berikutnya adalah path, yaitu ekstrusi menggunakan objek tertentu untuk menentukan arah dan tinggi ekstrusi. Ya, kita bikin dulu path-nya. Ini juga tidak bisa koplanar ya. Jadi kalau kita misalnya bikin path berupa polyline, misalnya kita bentuknya mau seperti ini deh. Nah, kalau kita putar, kita orbit nih, saya hidupkan gridnya, kemudian kita putar. Nah, ini koplanar ya, gepeng. Oke, kita putar. Sekali ini yang kita putar adalah path-nya ya, pakai rotate 3D. Karena apa? Dia arah putarannya itu ke arah sumbu Z ya. Select objek ini, nggak ada lagi, enter. First point of axis ini porosnya ya, titik ini kita tentukan sebagai titik kedua. Jempol arahkan dari titik 1 ke titik 2. Positifnya itu adalah keempat arah lipatan dari keempat jari sisanya, 90. Oke, gitu ya. Ini kalau kita lihat, kita putar. Nah, ini bentuk path-nya kayak gini. Oke ya. Sekarang kita extrude ext, tunjuk objek yang di extrude ini, enter, ambil path, klik sini path, dia tanya select extrusion path, klik di sini. Nah, jadi ya. Oke, ini saya sudah undo. Kita akan lanjutkan pada opsi berikutnya, yaitu taper angle, berfungsi untuk memberikan sudut pengerucutan di sepanjang ekstrusi. Oke, kita mulai ext, select objek ini, enter, ambil pilihan path, ambil taper angle, misalnya ya 3 derajat. Jangan gede-gede ya, nanti nggak nyampe sebelum ke ujung ekstrusi. Extrusion path ini. Nah, lihat ya, mengerucut ya, sejauh 3 derajat. Oke, kita hide. Dah. Nah, ini adalah beberapa contoh objek yang diekstrusi dengan menggunakan path ya. Ini ada path-nya, objeknya, dan ini hasilnya. Untuk yang objek ini awalnya seperti ini ya, koplanar antara bidang dengan path-nya. Kalau kita putar, nah ini masih gepeng ya. Nah, pada gambar kedua sudah kita rotate. Nah, begitu juga dengan objek-objek yang lain sudah kita rotate path-nya ya. Oke. Sekarang kita lihat bentuknya seperti apa. Ambil 3D frame, kita lihat view stylenya, kita pilih misalnya realistik ya. Nah, seperti ini ya bentuknya. Ini gridnya kita matikan biar jelas. Oh ya, ini deretan atas itu adalah solid, sementara deretan yang bawah adalah surface ya. Ini semua objek terbuka untuk yang bawah. Oke ya, berarti materi extrude sudah selesai. Kita akan lanjut materi berikutnya, yaitu loft. Loft adalah perintah mengkonversi objek 2 dimensi menjadi 3 dimensi dengan mengambil penampang alias cross section pada level yang ditentukan. Contohnya adalah ini ya. Kita punya 3 objek 2 dimensi yang kita akan jadikan sebagai penampang. Oke, kita pindahkan dulu elevasi masing-masing. Misalnya di sini kita move dulu ya. Ini enter,
kita move paling tinggi deh ya, misalnya 40. Kemudian ini deh, kita move pertengahannya, ambil 20. Nah, kita lihat ya, nanti objek 3 dimensi yang terjadi dengan perintah loft, dia akan mengambil 3 penampang ini sebagai bentuk 3 dimensi yang terjadi. Oke, kita mulai loft. Select cross section. Ya, tunjuk cross section alias penampang. Tunjuk ini. Kemudian dia tanya cross section berikutnya adalah ini. Nah, langsung dia hubungkan ya. Kemudian ini. Nah, kemudian apa lagi? Kalau udah nggak ada lagi, enter. Nah, dia pilih ya. Kita suruh pilih. Kalau kita pilih defaultnya cross section only, artinya dia memang menghubungkan dari cross section ke cross section. Oke, kita ambil settings. Biasanya ini yang kita rubah kadang-kadang. Nah, kalau kita ambil rule, dia akan menghubungkan antar penampang itu secara linear ya, garis lurus. Kalau kita pilih smooth fit, nah dia akan membuat curve ya, curve yang halus. Oke ya, itu yang kita tentukan ya. Oke. Jadi kita hide. Oke. Kita undo. Kita loft lagi. Tunjuk ini. Kemudian ini. Kemudian ini. Nah, mestinya kalau kita enter itu ada, nah ini ada segitiga ya, nih kebetulan layar saya nggak kelihatan. Setting itu bisa kita klik di sini ya. Nah, ini setting yang biasanya kita ambil tuh kalau nggak root, smooth fit ya. Ya, sobat coba-coba aja di sini bentuknya seperti apa yang sobat inginkan. Kalau kita pilih root seperti ini, kemudian kita klik di sini ambil smooth fit, itu total berupa smooth, berupa curve, atau curve-nya berdasarkan per ruas ya, dan seterusnya. Sobat cocok yang mana terserah. Oke, kita ambil yang smooth fit aja, global fitnya, kurvanya ya, enter, selesai. Nah, ini adalah contoh lain dari perintah loft dengan menggunakan cross section. Cross sectionnya ada 3, dimana urutannya adalah objek 1, objek 2, dan objek 3. Nah, objek yang 2 itu lebih tinggi elevasinya dibandingkan objek 3. Kita cek. Nah, gini ya. Nah, hasilnya ya seperti yang sebelah kanan itu ya. Nah, gitu. Kita cek loft. Ini, kemudian ini. Nah, dengan demikian option cross section sudah selesai. Kita lanjutkan ke option berikutnya, yaitu lofting menggunakan path ya. Path itu kita gunakan untuk mengontrol lintasan dari lofting. Karena tanpa path, maka loft yang terjadi itu nggak bisa kita kontrol sepenuhnya. Oke, ini kita punya objek seperti ini. Kita aktifkan shaded agar sobat bisa ngelihat objek inilah yang akan kita buat ya. Penampangnya sudah saya buat seperti ini, dan lintasannya adalah lurus seperti ini ya. Oke, kita aktifkan lagi 2D wireframe. Ini seperti yang saya bilang tadi, tidak bisa coplanar ya antara path dengan objeknya. Kalau kita lihat, ini walaupun udah berbeda elevasi, tapi masih gepeng ya, masih coplanar. Oke, kita putar masing-masingnya. Pathnya kita rotate 3 dimensi. Aksisnya dari titik ini ke titik ini, ambil 90 derajat. Ini juga kita putar. Aksisnya kita tentukan ini dan ini, 2 titik itu, kemudian 90 derajat. Ini juga sama, kita putar, enter. Titik ini dan titik ini 90 derajat. Oke ya. Kita akan rubah path-nya itu sedikit ke arah ke pusat dari rectangle ini ya, GCE.
Nah, jadi kira-kira seperti ini. Kita cek juga objek yang rectangle kedua ini apakah dia berpotongan. Nah, udah ya berpotongan ya. Tuh lihat. Oke, kita mulai. Oh, ini juga ya. Kita naikin ke endpoint dari ruas pertama di sini ya. Oke, kita mulai loft. Select objek ini, kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini. Nah, ini defaultnya kalau kita tidak menggunakan path ya, kita tidak bisa kontrol di sini bentuk lintasannya. Oke, kita enter dulu. Kita ambil pilihan path. Pathnya adalah ini. Nah, gagal ya. Dia kasih informasi error code number. The selected entities are not valid. Itu kemungkinan pada saat dia lofting di sini itu radiusnya kekecilan ya, radius ini. Sementara penampangnya kegedean. Jadi di sini terjadi tekukan ya, tekukan yang overlap. Ini ada dua kemungkinan, radius ini kita gedein atau ininya kita kecilin. Radiusnya jadi kita gedein. Radiusnya misalnya berapa? 3, 2 kali lipat ya. Radius 3. Klik ini, klik ini. Coba kita ulang, loft. Ini. Enter, ambil path. Nah, sekarang bisa ya. Oke. Kita aktifkan realistic. Nah, jadi ya. Seperti ini. Oke sob ya, itu path. Kemudian kita lanjut ke opsi berikutnya, yaitu guide ya. Option guide kita ambil kalau lofting yang terjadi bukan berdasarkan objek 2D ya, tapi berdasarkan kurva yang kita tunjuk. Misalnya kita mau buat seperti ini ya. Kita aktifkan dulu realistic. Ini adalah segi 8. Nah, kita ingin bentuknya tuh misalnya seperti ini. Bayangkan berapa objek 2D yang harus kita bikin untuk menjadi penampang bentuk ini ya, di awal. Kemudian di titik kritis adalah ini, titik ini, kemudian titik ini, dan seterusnya ya. Ada berapa objek 2D. Nah, kita cukup menggunakan kurva objek 2D sebagai guide-nya ya. Dalam perintah loft, minimal kita harus punya 2 cross section ya, tetap harus punya 2 cross section. Dalam hal ini titik awal sama titik akhir. Nah, pertengahannya baru kita bisa gunakan guide ya. Dalam hal ini saya sudah bikin ini lingkaran kecil itu sebagai titik awalnya, kemudian ini poligon besar itu sebagai titik akhirnya di sini ya. Kita move titik ini, kita pindahin misalnya ke titik ini, kita ambil node deh. Saya sudah bikin panduan berupa titik-titik kecil. Node-nya kita aktifkan. Nah, di sini. Oke. Kemudian ini kita pindahin. Nah, kalau yang segmen ini tidak perlu lagi pakai guide ya. Ini cukup pakai cross section aja. Cross sectionnya ini kita pindahin ke GC ini. Berupa lingkaran ini dan bintang ya. Ini kita move. Pindah ke kira-kira di sinilah ya, misalnya. Kemudian di sini ada point, titik, move. Ya, misalnya di sini, karena ujungnya kita lihat di sini lancip ya. Di sini deh misalnya. Dah. Nah, kalau udah selesai penampang yang kita butuhkan, baru kita bikin guide-nya, kurva berupa guide, berupa polyline ya. Nah, cuman polyline itu tidak bisa bergerak ke arah Z. Sementara di sini ke arah atas itu masih Z ya. Jadi kita rubah UCS-nya, sistem koordinatnya, agar ke atas itu adalah jadi sumbu Y.
UCS, ambil aja misalnya front, depan ya. Nah, kita lihat ya, X-nya ke kanan, Y-nya ke atas. Baru kita bikin polyline. Ini kurva yang akan jadi guide. Circle kecil sebagai penampang awal. Jadi kita ambil dari kuadran ini. Tidak bisa. Ambil aja di sini, tempel. Oke, kemudian klik di sini. Kemudian ini, kemudian ini. Ya, kalau kita putar. Nah, seperti ini bentuknya ya. Nah, polyline ini kemudian kita rubah jadi curve. Edit perintahnya, kemudian edit ini, ambil fit. Nah, selesai. Lalu kita perbanyak nih, karena ini berupa poligon. Ini karena kalau lingkaran mungkin nggak masalah ya, cuma satu curve, atau kita mirror, jadi 2 kurva aja cukup. Nanti otomatis dia akan membentuk lingkaran penampangnya. Nah, tapi kalau untuk poligon kita harus buat guide-nya itu tiap titik sudut. Kita gunakan array. Array-nya yang terjadi adalah putarannya itu pada bidang UCS ya, XY plane ya, sesuai dengan WCS. Jadi UCS-nya kita rubah ke word lagi, ambil array ini, enter, polar, kemudian centernya ambil center of ini, jumlahnya kita tentukan 8. Dah selesai ya. Jadi nanti dia lofting yang terjadi itu akan mengikuti kurva ini ya. Kita buktikan, ambil loft, kemudian cross section pertama adalah ini, ingat ya minimal 2 ya, kemudian ini sebagai akhir. Nah, lihat kalau kita nggak menggunakan guide ya, nggak bisa kita kontrol nih, langsung dia menghubungkan 2 cross section itu. Enter dulu, ambil pilihan guide, select guides. Nah, ini kita tunjuk satu-satu nih. Satu, waduh nggak kelihatan, gimana nih? Escape dulu ya. Saya rubah ini jadi warna merah deh biar kelihatan. Ulangin lagi, loft, cross section pertama ini, cross section terakhir adalah ini. Kemudian enter dulu, ambil pilihan guide. Nah, guide-nya ini, klik ini, kemudian ini 22 ya, 3. Ini komputer saya lelet ya, jadi harap maklum ya saudara. Ini yang belum mana? Ini ya, ini belum. 4, ini 5, 6, 7, 8. Nah, dah selesai, enter. Coba kita cek ya, shaded. Nah, udah jadi. Oke, gitu ya fungsinya option guide ya. Nah, untuk berikutnya kalau ini nggak usah pakai guide tapi langsung cross section. Ambil loft lagi, cross section pertama adalah ini, cross section kedua adalah ini, cross section ketiga lancip. Nah, kenapa melengkung? Karena belum kita linearkan. Enter dulu. Nah, pilih di sini settingnya, pilih ruled ya, lurus. Dah jadi. Ya, ini ceritanya obeng ya. Tapi sobat pasti lebih pintar, lebih jago lah bikin bentuk obeng. Oke, pilihan guide sudah selesai. Kita lanjut pada perintah berikutnya, yaitu sweep. Jadi loft sudah selesai ya. Sweep itu
mirip dengan ekstrusi ya berdasarkan path. Bedanya terletak pada opsi di dalamnya. Oke, kita bahas satu-satu. Kita pilih SW aja cukup ya. Kemudian tunjuk ini yang mau di sweep. Select object to sweep, udah nggak ada lagi, enter. Nah, pilihan alignment itu untuk menentukan apakah objek yang akan di sweep itu berotasi sehingga tegak lurus terhadap path-nya, ataukah tetap seperti originalnya. Ini saya escape dulu ya. Kalau kita lihat, kita putar pandangannya, ini nggak tegak lurus ya. Artinya ada sudut ini antara arah ini dan ruas pertama dari path ini. Nah, itu yang harus kita jawab. Kita ulang lagi, sweep. Ini yang mau di sweep. Kemudian enter, ambil alignment. Defaultnya yes ya. Artinya dia akan dirotasi otomatis tegak lurus terhadap path-nya. Oke, kita yes dulu. Nah, baru dia tanya path-nya, klik di sini. Nah, lihat orientasinya berubah ya. Oke, saya undo, ulang lagi, sweep, kita tunjuk ini, enter, ambil alignment, coba kita jawab no ya. Dia tanya lagi path-nya ini. Nah, ini mirip dengan extrude ya, berdasarkan path, jadi dia orientasinya tetap sama dengan originalnya. Oke. Kemudian opsi berikutnya adalah sweep, tunjuk ini, enter, base. Nah, base itu untuk menentukan base point atau poros dari sweep yang terjadi. Ini saya escape dulu, saya pindahkan rotasinya, pandangannya. Nah, kalau path-nya ada di pusat ini berarti sweep yang terjadi itu sepanjang poros pusat dari rectangle ini ya. Kalau kita pindahkan, saya nggak mau di pusatnya. Sweep. Ini saya copy dulu ya, biar jelas. Nah, di sini ya, sobat. Kita konsentrasi di sini. Ambil sweep. Yang mau di sweep adalah ini, enter. Kemudian ambil base point. Base point-nya kita tunjuk pinggir ini, path-nya adalah ini. Nah, lihat ya, bergeser ya. Jadi pinggir itu mental, path-nya itu objeknya itu mental ke pinggir dari rectangle itu ya. Oke, saya undo. Kemudian opsi berikutnya adalah klik ini, enter, scale. Ya, scale itu mirip dengan taper pada perintah ekstrusi ya. Bedanya di sini satuannya adalah bukan sudut tapi percentage ya. Berapa kali lipatnya? 0,5 atau 0,75 atau 0,3-nya gitu ya. Oke, kita coba scale. Misalnya pada ujung path pengecil dia 0,5-nya deh. Udah, klik di sini. Nah, lihat dia mengecil ya. 0,5-nya. Oke, saya ulangi lagi, undo. Oke, kita lanjutkan pada opsi berikutnya yaitu twist. Ambil sweep. Select object adalah ini yang mau di sweep, enter. Ambil pilihan twist. Dia tanya angle-nya berapa derajat. Misalnya 360. Path-nya mana ini? Kita cek bentuknya pakai shaded. Nah, ini udah kepelintir ya. Jadi dari awal sampai ke ujung path itu satu putaran dia udah kepelintir. Nah, ini adalah latihan yang akan kita buat hari ini ya. Namun berhubung terbatasnya waktu, saya akan asumsikan sobat sudah bisa membuat gambar 2 dimensinya ya. Jadi saya akan langsung memproses gambar 3 dimensinya ya. Gambar 2 dimensinya kira-kira seperti ini ya. Ini saya fillet dulu deh ini ya, ujung-ujungnya fillet, radiusnya berapa deh, 2 ya. Ambil pilihan polyline. Nah, kira-kira gini ya. Kalau kita lihat dari tampak atas, bentuknya kira-kira seperti ini.
Nah gini ya, ini adalah mejanya, ini adalah profil dari gelasnya, ini profil botol, ini adalah profil asbak. Nih ujung botolnya belum saya rubah warnanya. Hijau saja biar jelas kelihatan ya di layar. Kemudian ini adalah kakinya ya, ini profilnya, dan ini adalah padnya. Kemudian ini profil pinggir meja nih yang ini ya. Jadi tampak atasnya seperti ini, kemudian tampak depannya seperti ini ya. Nah ini bukan melayang ya, tapi memang mejanya nanti setebal ini. Saya udah bikin profilnya setinggi ini ya mejanya, jadi memang sejajar. Oke, kemudian nah kakinya seperti ini ya kalau dari tampak depan. Oke, kemudian kalau dari tampak kanan, nah seperti ini ya. Oke, baik lagi ke tampak atas. Jadi sobat perhatikan ini saya move permadaninya agak ke tengah nih. Oke, baik lagi ke pandangan isometrik. Kita mulai dari mejanya dulu ya. Extrude, EXT, tunjuk ini, enter, tingginya setinggi dari profil yang udah saya buat. Klik. Oke, berikutnya saya akan bikin profil meja yang pinggir. Pertama-tama sobat harus membuat path-nya dulu ya, sebelum kita extrude. Profil path-nya itu persis seukuran meja. Select object to extrude ini, enter, ambil pilihan path, tunjuk path-nya adalah ini. Nah dia malah ke dalam ya, saya undo. Ini berarti direction dari polyline-nya kita rubah. Edit ini, enter. Oh, langsung kita pilih reverse ya. Jadi urutannya vertex 1, vertex 2 dan sebagainya kita balik. Oke, kita ulang lagi. Extrude, EXT, enter, klik ini, enter, ambil pilihan path. Path-nya adalah ini. Oke, jadi ya. Oke, berikutnya adalah membuat kaki meja. Kita lihat di soalnya terprintir. Pakai apa tadi? Ya, pinter. Pakai sweep ya. SW, enter. Select object to sweep. Ini. Enter. Nah, ke printir kita ambil twist. Ambil expression EX. Saya kasih contoh 4 kali aja ya. Sobat mau berapa kali terserah. 4 kali 360. Kemudian scale-nya kita lihat di sini mengecil. Ambil aja 0,3. Jadi 0,3-nya ya. Kemudian dia tanya path-nya kita tunjuk ini. Klik. Nah, sudah agak berat ya, 4 kali pelintiran aja. Tuawang. Nah, udah jadi. Oke. Kaki meja sudah selesai. Berikutnya kita bikin ini aja ya, yang gelas dulu ya. Kita gunakan apa tadi? Muter, revolve ya. Revolve. Ini, enter. Aksisnya titik ini dan titik ini. Kemudian putarannya ambil full circle ya. Ini di bawah sudah 360, enter aja. Nah, jadi. Nah, kemudian kupingnya, untuk profilnya kita buat tegak lurus terhadap path-nya ya. Ini path-nya. Kita lihat dari pandangan yang berbeda. Nah, seperti ini ya. Kalau lihat dari samping kanan seperti ini. Jadi harus tegak lurus. Dan pastikan dia posisinya itu agak kita lebihin dikit dari profil gelasnya tadi ya. Jadi kita masukin sedikit. Profil gelasnya kan tadi ini nih ya. Jadi kita lebihin dikit. Nah, kalau udah kita extrude, EXT. Kemudian yang mau di extrude adalah ini. Enter. Ambil path. Path-nya adalah ini. Nah, jadi ya. Boleh kita union.
Oke, boleh kita union, ini kita union dengan ini, enter. Dah, itu tadi mejanya juga boleh kita union ya, union antara meja ini dan profilnya, enter. Dah, berikutnya apa? Kita akan membuat botolnya. Pakai apa tadi? Pakai loft ya. Cross sectionnya udah langsung ini, dan ini. Ya, ya terserah bentuknya sobat. Ya, mau ini juga nggak, mau seperti ini juga nggak apa-apa, atau mau dibikin linear juga boleh. Enter dulu. Nah, segitiganya mana? Nah ini ya segitiganya. Klik, ambil root aja. Saya bikin lurus saja. Enter, selesai. Nah, asbaknya gimana? Asbaknya ini saya sudah bikin rectangle yang di chamfer ujung-ujungnya. Kita extrude dua-duanya, enter. Tingginya terserah sobat mau seberapa, segini deh misalnya ya. Oke, ini masing-masing ya. Jadi kalau kita hide ini tertutup ya. Kita move, kita region dulu. Kita move sedikit ke atas. Aduh, komputer saya lebat sekali. Udah, kita move ke atas kira-kira. Oke, kita subtract. Ini enter kurang ini. Kalau kita sudah belajar shell, itu juga bisa pakai shell ya. Cuman kita belum belajar shell. Dah, jadi kita hide. Nah, ada seperti ini ya. Oke, berikutnya ini kita move ke atas. Center ini kita move sampai di sini. Kemudian kita rotate 3D. Ini enter, aksisnya adalah dari titik ini ke titik ini 90 derajat. Kita extrude. Enter sejauh midpoint ini. Oke, ini juga sama, yang samping yang madep depan kita move dulu dari midpoint ini ke midpoint atas sini. Kita rotate 3D. Ini enter. Sumbunya atau porosnya adalah garis ini. Kemudian rotation angle 90. Kita extrude. Enter sampai ke tengah ini. Oke. Kita cek hide ya. Kita subtract. Ini enter kurang ini dan ini. Kita bolongin. Nah, udah jadi. Oke, gitu ya sob ya. Oke, kita zoom extend. Nah, udah, pada dasarnya sebuah objek udah kita bikin. Ya sobat, tinggal kita copy aja ya. Gelasnya kita copy, kemudian kita rotate dan sebagainya, kita pindahin. Untuk yang kakinya ini kita mirror ke sini, mirror lagi ke sini. Oke. Rubah warnanya terserah. Oke, dengan demikian materi kita semua sudah selesai sampai di sini. Tapi yang harus sobat harus selalu ingat, setiap kita menggambar atau mengedit, pastikan bidang XY aktif sudah sesuai dengan bidang gambar kita ya. Misalkan kita ingin menggambar dari tapak depan ya, kita misalnya rubah ke tapak depan. Misalnya ini ya, tapak depan kita pindah ke sini. Nah, terus kita mau bikin profil kaki misalnya, pakai polyline misalnya ya. Nah, sampai kapanpun nggak bisa. Tadi saya sudah sebutkan bahwa polyline, circle, ya, busur dan sebagainya itu nggak bisa bergerak ke arah Z. Pada saat kita menggambar tapak depan, kita cek di sini UCS-nya itu masih Z-nya masih ke atas, ya nggak bisa bergerak ke arah Z ya. UCS-nya, solusi yang paling gampang itu adalah kita tapak depan, kemudian UCS-nya, sistem koordinatnya kita rubah jadi view sesuai dengan pandangan sekarang untuk pandangan ortografik ya. Ambil view. Nah, udah X-nya ke atas. Nah, tapi kita jangan ujuk-ujuk bikin objek di sini ya. Nggak masalah, tapi begitu kita lihat isometriknya nanti, pandangan isometrik itu benda kita mental entah kemana itu, jauh ke depan atau jauh ke belakang. Jadi pastikan
setelah kita rubah UCS-nya, kita putar originnya ya, titik 0,0-nya, kita klik di sembarang objek yang ada di sekitar situ ya, klik di sini. Oke. Nah, jadi kalau kita rubah pandangannya, karena kita tadi originnya udah kita pindahkan, paling nggak terlalu jauh mental ya, pasti ada di sekitar sini objek yang kita bikin ya. Kalau tadi nggak kita rubah originnya, mungkin entah mental, entah di sini ya kita bikinnya, walaupun orientasinya menghadap depan atau mungkin malah ke belakang, ke sana gitu ya. Jadi biar nggak terlalu jauh mentalnya, originnya kita pindahkan ke sini ya. Jadi paling nggak mentalnya nggak terlalu jauh, lalu kita bisa move ya, profilnya misalnya ke ujung ini, profilnya kita pindahin ke sini gitu ya. Oke sobat, begitu ya. Dengan demikian saya sudahi dulu pertemuan kita sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.